Pasangan ini telah menikah selama 10 tahun. Di mata orang luar, perasaan mereka satu sama lain sangat manis dan penuh cinta. Namun pasangan ini memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Yaitu sudah 10 tahun menikah dan masih belum hamil. Suaminya hanya bisa terus menyuntikkan steroid ovarium untuk membuahi tabung reaksi. Berharap istrinya agar bisa hamil. Tapi dia tidak tahu, istrinya juga berharap bisa segera memberi Junho seorang bayi. Suatu hari ketika Junho pergi bekerja, ketika dia sampai di parkiran, ia mendapati jalan di depannya terhalang. Ternyata ada mobil seorang gadis yang mati dan berhenti di tengah jalan. Hal itu membuat lalu lintas macet. Saat itu ada seorang paman yang sedang marah dan menyuruh gadis itu untuk segera memindahkan mobilnya dan pergi ke tempat lain. Dia bahkan tidak membiarkan mobilnya pergi mundur karena dia terjebak di sana. Dia pada dasarnya mengabaikan kata-kata paman itu. Gadis itu bahkan tidak mau menanggapinya. Bahkan dia juga sedang terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Apa terburu-buru untuk bereinkarnasi? Dia benar-benar kesal karena itu paman dengan marah mengangkat tangannya untuk memukulnya. Saat itu Junho terpaksa keluar untuk menghentikan perilaku kekerasan itu. Untuk alasan apapun, paman tidak boleh menyentuh atau memukul gadis. Saat itu semua orang melihatnya. Paman itu akhirnya menghentikannya. Junho juga melakukan yang terbaik untuk membantu gadis itu mendorong mobilnya. Kemudian dia membantunya menyalakan kembali mobilnya dan pergi dengan lancar. Melihat pria ini di depan gadis itu, dia tidak hanya mengaguminya tetapi juga muncul rasa cinta. Gadis ini adalah gadis yang kaya raya. Ayahnya sekarang membuka salon kecantikan dan dia bekerja di sana. Cerita yang paling mengejutkan adalah bahwa ahli kecantikan yang baru saja diundang oleh ayahnya untuk bekerja dengannya. Siapa dia? Seorang dokter yang baru saja diundang ke rumah. Lalu kenapa? Karena hanya sekali bertemu dan jatuh cinta. Dia secara aktif mengundangnya untuk makan. Gadis itu berterima kasih atas kejadian di pagi hari. Tetapi tanpa diduga Junho langsung menolak. Istrinya sekarang sedang tidak baik. Jadi dia harus pulang ke rumah. Tapi semakin Junho menolak, semakin Yang Mi menolak untuk melepaskannya. Dia juga tidak peduli apakah Junho sudah menikah atau belum. Saat dia di rumah sakit demi kenyamanan kerja, kemudian menemukan segala cara untuk mendekati Junho. Saat menemukan bahwa Junho memakai dasi setiap hari untuk bekerja. Ternyata kau sangat menyukai dasi ini. Emangnya kenapa? Bukankah kemarin kamu juga memakai dasi ini? Apa kamu hanya punya satu dasi saja? Junho tidak menjawab. Makanlah segera. Saat itu Yang Mi membeli 5 dasi untuk diberikan pada Junho. Tapi Junho tidak peduli dan langsung memberikannya kepada rekan-rekannya. Dia punya banyak dasi yang tidak terpakai di rumahnya. Yang kau belikan untukku sudah kuberikan pada orang lain. Sikap dingin Junho membuat Yang Mi sangat patah hati. Ia merasa Junho tidak seharusnya semena-mena memberikan hadiah yang telah ia berikan kepada orang lain. Perasaan Yang Mi hanya membuat Junho merasa bosan di dalam hatinya. Ketertarikan padanya membuatnya merasa mati rasa. Apa karena kau sudah menikah atau apa? Tentu aja, lalu kenapa kalau kau masih lajang? Jika Junho bukan pria yang sudah menikah, bagaimana perasaanmu pada wanita sepertiku? Junho tidak menjawabnya. Sekarang seorang pekerja memasuki lift, yang kemudian dipaksa masuk ke sudut lift. Saat itu Junho berdiri berdekatan satu sama lain. Hal itu membuat suasana menjadi canggung. Selama 10 tahun terakhir membuat hingga 6 bayi buatan. Namun tak disangka kali ini masih gagal. Maaf Nona, pembuahan kali gagal lagi. Gadis itu diberitahu hasilnya dan mengatakan tidak akan melakukan operasi lagi. Dia tidak ingin melakukan bayi tabung lagi sampai 6 kali. Aku sudah mencoba yang terbaik. Apakah hal itu mengejutkanmu? Katakanlah Junho setuju dengan keputusannya. Dia selalu menginginkan seorang bayi. Tapi dia juga terlihat sangat lelah karena kehamilannya. Tak disangka tiba-tiba istrinya menawarkan untuk mengadopsi anak di panti asuhan. Ternyata dia sering pergi ke teater untuk beramal. Di rumah sakit ada seorang anak laki-laki yang sangat lucu bernama Rim. Istrinya berpikir untuk mengadopsinya, tapi mengenai adopsi Junho tidak langsung setuju. Dia merasa mengadopsi anak bukanlah hal yang mudah. Perlu dipikirkan dengan sangat hati-hati. Tapi keputusannya tidak akan dilahirkan kembali. Dan kini Yang Mi berusaha mengejar Junho. Ia bahkan langsung menyatakan cinta padanya. Aku menyukaimu Junho. Antusiasme Yang Mi benar-benar membuat Junho sulit untuk menolak. Dia ingin membuat Yang Mi segera berhenti. Kemudian sikap Junho terhadap Yang Mi semakin lama semakin dingin. Apakah orang yang punya uang seperti dia seperti itu? Apa maksud perkataanmu ini? Apa kau suka mengolok-olok orang lain? Aku hanya bercanda. Jangan mau diejek olehnya juga.
Jangan terus bermain-main denganku nanti. Ini adalah peringatan. Tapi meskipun begitu, tidak ada harapan yang hilang. Dia bahkan merasa pengakuannya tidak salah. Di mana salahnya aku menyatakan cinta kepada orang yang aku sukai? Di titik mana aku mempermainkan orang lain? Hanya karena kamu sudah menikah. Jadi aku tidak punya hak untuk menyukaimu. Aku pernah mengatakan ingin mencintaimu. Atau ingin menciummu. Di mana kesalahanku pada akhirnya? Pada malam hari ketika dia datang untuk menjemputnya dari tempat kerja. Dia terlihat lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah istrinya dan bukan orang lain. Dia adalah sahabatnya sejak SMA. Sekarang ketika dia melihatnya, dia merasa sangat kesal padanya. Saat mengingat masa-masa SMA, apakah dia menyukai teman sekelas laki-laki? Tapi orang itu menyukaiku. Maafkan aku. Sebenarnya orang yang aku sukai itu adalah alasan mengapa aku berteman denganmu hanya untuk mendekat. Aku benar-benar minta maaf. Orang ini bahkan membawa hadiah yang dia berikan sendiri untuk ini yang benar-benar mengakhiri persahabatan. Kisah lama itu seperti kembali terngiang di dalam hatinya. Yang membuatnya semakin menyesal. Dia tidak menyangka bahwa masa SMA akan terulang kembali. Pria yang dicintainya masih menjadi miliknya. Jadi dia tidak tega melihat hal ini terjadi lagi. Jadi dalam hati dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus mencuri Junho untuknya. Baiklah, ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutannya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.